Baik, para mahasiswa, kali ini saya mau membuat review sedikit tentang sambungan baut. Setelah melihat dari tugas yang sudah kalian kerjakan, ternyata masih banyak yang sedikit salah lah. Tidak salah sebanyak, tapi ya sedikit salah. Untuk itu saya melakukan review ini supaya nanti di minggu depan kita mengerjakan, kalian mengerjakan EAS tidak ada yang banyak salahnya gitu. Nah, yang untuk kali ini yang saya review adalah baut. Saya singkat aja, nanti saudara bisa mempelajari lagi slide-slide saya yang sebelumnya. Jadi yang pertama adalah sambungan baut. Yang pertama harus kalian lakukan di sini adalah itu kalau kita merencanakan baut dengan diameter tertentu, kita harus cek dulu jarak-jaraknya ini. Setelah kita cek dengan jarak-jaraknya ini, penempatannya kita lakukan, baru kita lakukan perhitungan. Nah, kalau katakanlah nanti dihitung ternyata terlalu banyak, ya bisa kita kurangi dan kita atur lagi. Yang penting harus tetap mengikuti ini. Kalau dia diperbanyak, tentunya kan juga akan dekat-dekat, ya juga harus memenuhi ini. Kalau dikurangi, terlalu renggang juga nggak boleh. Jadi gitu ya, itu yang harus kita cek. Kemudian kalau baut itu hanya memikul geser saja, jadi seperti ini, hanya tarik sana tarik ke sini, maka kemampuan gesernya ini. Kalau kita menggunakan SNI 2002, 2005 sama sebetulnya, ini sama ya. Sama. Jadi nanti ini FNV-nya kita lihat dari tabel. Kalau di sini FU teman ada R-nya di sini. Nah, ini sama. Kita gunakan yang ini saja, 2015. Kemudian ini adalah kekuatan tumpunya. Jadi kalau ini kekuatan geser bautnya, kalau ini kekuatan tumpunya plat. Nah, di platnya juga boleh terlalu tipis. Nah, di sini ada faktor tebal ini. Nah, ini harus kita rencanakan, harus memenuhi ini juga. Itu harus kita cek. Tapi kalau di dalam soal sudah ditentukan platnya, ya kita tinggal menghitung bautnya. Tapi kalau kita diminta untuk menghitung total plat dan bautnya, maka kita harus cek tebal platnya sebesar berapa gitu ya. Nah, kemudian kalau baut itu menerima tarik, kekuatannya ini. Kalau di 2015 sama dengan ini ya. Ini V-nya juga 0,75 sama. FNT-nya diambil dari tabel. Ya, itu nanti kita gunakan yang 2015 ya, yang terakhir. Itu kalau tarik. Nah, sekarang kalau dia tarik dan geser bagaimana? Nah, maka kemampuan tariknya harus direduksi. Terusnya dengan cara ini reduksinya. Ini ada min tuh. Ini ada dari tabel, dibesarkan dulu kemudian dikurangi. Kemudian kita bandingkan dengan yang di tabel. Kita jangan melihat ini karena ini adalah ASD ya, Allowable Stress Design. Yang kita hitung adalah LRFD yang Ultimate Design. Kalau dia lebih kecil daripada FNT, kita gunakan ini. Katakanlah ini hasilnya lebih besar daripada FNT, karena FNT-nya di sini kan dikalikan 1,3. Tapi setelah dikurangi tetap masih lebih besar dari FNT, maka kita menggunakan FNT yang kecil yang kita pakai. Gitu ya. Itu jangan sampai lupa ini. Nah, kemudian sekarang ini kan tadi kan kalau baut tipe geser tumpu ya. Jadi kalau dia tegangan gayanya diterima baut itu adalah geser dan tarik, maka kita harus menggunakan reduksi ini. Kalau dia tidak lebih besar daripada FNT yang dari tabel, kita menggunakan ini. Nah, sekarang kalau tipe gesek, nah gesek yang penting kita harus mengandalkan gesekan antara plat dengan plat. Gesekan plat dengan plat ditentukan dengan kekencangan baut ini, N ini ya. Nah, kemudian ini koefisien geseknya, Anda baca di sini kenapa 0,3, kenapa 0,5 ya. Jadi kalau permukaan baja itu mil scale bersih tanpa dicat. Jadi memang kalau tipe gesek itu bautnya tidak boleh dicat. Tapi kalau di blasting dia lebih besar karena dia lebih lengket ya. Jadi kita menggunakan, terserah nanti soalnya seperti apa, 0,3 atau 0,5 tergantung dari kondisinya. Kemudian kemampuan geseknya itu adalah ini 1,13 mu. Mu adalah koefisien gesek yang tadi, yang ini atau ini tergantung dari kondisinya. Kemudian ini adalah jumlah bidang gesernya. Ini adalah kemampuan
tarik prime ya, prime tension ya, tarik awalnya. Ini dari tabel. Nah, kalau 2015 ini sebetulnya sama saja, cuma di sini ada unsur HF. HF ini ya kita gunakan yang ini yang 2015 ya. Ini 2002. 2015 ini. Ini ya sama koefisien gesek. Kemudian DU-nya ini adalah angka 1,13, kalau di sini ini DU. Kemudian kalau TB-nya kita ambil dari tabel ya. Di sini juga ada TB. M adalah jumlah bedang gesek. Di sini namanya NS. Ya, ini kita pakai ini. J3-4 ini yang 2015. Ya, jadi rumus ini sama rumus ini sebenarnya nggak ada bedanya, cuma notasinya beda. Nah, ini masih N, belum dikasihkan V ya, dikalikan V. Nanti dikalikan V-nya ini. Ya, itu. Kemudian HF-nya tadi, kalau 2002 enggak ada, kalau 2015 ada unsur HF di sini. Tergantung dari apa? Tergantung dari ada plat pengisi atau enggak. Kalau tidak ada plat pengisinya, dia 1, kalau ada bisa turun nih. Seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kalau tipe gesek itu menerima juga tarik. Kalau dia gesek saja, kita menggunakan ini. Ini gesek saja. Tapi kalau ada gesek, ada tarik, itu kita bisa menggunakan reduksi ini. Ini 2002. Kalau 2015 kita menggunakan ini. Nah, ini sama sebetulnya. Ini itu besarnya akan sama dengan yang ini tanpa VN ya. Tanpa VN. Nah, ini adalah KS. 1 min TU per 1,13 TB ini adalah KS. Di sini ini KS ini ya. Nah, ini KS. Kita menggunakan yang ini. Nah, kalau dia itu hanya gesek saja tanpa tarik, ya tidak perlu kita menggunakan rumus ini. Ya, kemarin masih banyak yang tugas itu tipenya gesek, tapi geseknya tidak ada tariknya, tapi tetap dikurangi, itu salah ya. Jadi kita tidak perlu mengurangi ini, tidak perlu mengulangi ini kalau dia hanya gesek saja. Kalau gesek dan tarik, oke, itu ya. Jadi ini saya luruskan supaya Anda tidak mengulangi kesalahan. Kemudian ini, kalau dia sambungan sentris, ya, dia tarik aja ya seperti ini. P dibagi N saja sudah selesai. Ya, itu kalau dia sentris. Tapi kalau dia eksentris, dia ada momennya, maka untuk memperkirakan jumlah bautnya, ini kan kalau jumlah bautnya N ya, PU-nya ada, ya, yang terjadi ini adalah PU-nya, ini dibagi jumlahnya. Nah, kalau jumlahnya dicari ya tinggal aja VN PU dibagi VN, ya. Nah, kemudian kalau kondisinya seperti ini itu hanya geser saja, bukan geser tarik, tapi geser momen. Nah, geser momen tidak perlu menggunakan perumusan ini. Tidak perlu menggunakan ini geser tarik karena ada TU di sini. Nah, kalau seperti ini hanya geser saja, ini juga geser saja. Gitu ya. Nah, jadi kita harus hati-hati melihat posisinya baut bagaimana. Nah, kalau dia sentris ya tinggal bagi N-nya berapa ya. Ini ada unsur V-nya. Tapi kalau dia eksentris berarti ada momen dia. Nah, maka jumlahnya diperkirakan menggunakan ini. Nah, ini hanya perkiraan. Misalnya ketemu 6,3, kita bisa masang 8 atau bisa masang 6. Gitu ya. Nah, ini perkiraannya. Kemudian nah, kalau seperti ini merupakan geser dan tarik. Nah, kalau geser dan tarik, kita harus mengurangi kemampuan tariknya baut dengan menggunakan perumusan yang tadi. Nah, seperti ini. Kita menggunakan reduksi KS. Tapi kalau dia hanya seperti ini, tidak ada tarik, dia hanya geser saja. Nah, kalau seperti ini memang harus dikurangi geser dan tarik. Ini ada tariknya, ada gesernya. Gitu ya. Oke, sekarang bagaimana kalau perhitungan sambungan pada balok? Nah, kemarin soal itu saya ketahui bahwa momen di balok itu di sambungan itu ada 3 ton meter. Ternyata Anda menggunakan langsung 3 ton meter itu untuk menentukan jumlah baut dan dimensi plat. Simpul. Ini tidak benar.
Artinya 3 ton yang bekerja pada sambungan itu harus dibagi dulu, mana yang diterima sayap, mana yang diterima badan. Oleh karena itu kita harus bagi ini, momen badan dan momen sayap. Momen badan kita hitung dulu ya, I-nya. I badan kita hitung, hanya kita hitung 1/12 BH pangkat 3, tapi tidak termasuk pada sayapnya, hanya ini saja yang kita hitung. Yang ini enggak kita hitung. Nah, kemudian hasilnya kita kurangkan dari I profilnya. Kita kurangkan itu adalah momen sayap. Jadi kalau I badan dibagi I profil, itu adalah porsi momen yang diterima oleh badan. Sisanya diterima oleh sayap, gitu ya. Nah, harus kita bagi, jangan langsung dipakai momen yang ada di sini. Ya, dari hasil MECTEC itu tidak bisa dipakai, dibagi dulu ke badan berapa, ke sayap berapa. Nah, yang diterima sayap, berapa T yang diterima baut-baut di sayap ini? Yaitu ini, momen yang diterima sayap dibagi dengan lengan kopelnya. Ini kan adalah kopel ini. Nah, ini yang harus dihitung, T-nya ini adalah diterima oleh baut-baut yang ada di sini. Ya, yang badan ya kita hitung nanti seperti menghitung geser momen seperti ini tadi. Ya, yang di badan dihitung seperti ini, ya, ini geser momen atau ini. Kalau ini kita tarik saja, geser saja. Kalau sudah ini geser momen. Gitu ya. Nah, itu. Terus momen ultimate yang total untuk yang di badan, yang di sayap tidak tergantung momen ya. Momen sayap tok dibagi tinggi selesai. Tapi kalau yang di badan ini ada penjumlahan. Momen yang di badan ini adalah momen yang hasil pembagian momen seperti yang di sini. Yang ini. Tadi mana tadi? Nah, ini itu adalah ini. Nah, kemudian pusat daripada baut-baut ini terhadap titik batas sambungan ini itu adalah momen yang dipikul tambahannya, sekundernya adalah gaya geser yang terhitung dari mekanika tekniknya dikalikan eksentrisitas. Nah, itu ini dijumlahkan menjadi momen total. Nah, ini momen yang dipikul oleh baut-baut ini semua. Nah, itu yang harus kita perhitungkan ya. Jadi itu sekilas review tentang sambungan baut ya. Nanti kita lanjutkan dengan video berikutnya tentang review sambungan las ya. Jadi ini tolong dipelajari lagi. Ini rambu-rambu yang saya review ini berdasarkan hasil pekerjaan yang telah saudara lakukan kemarin. Nah, ternyata masih banyak yang belum paham gitu ya. Makanya ini saya ulang sejenak. Sekian, saya kira terima kasih. Silakan dipelajari lagi, didalami untuk bisa mengerjakan ujian di minggu depan supaya hasilnya lebih baik ya. Silakan di subscribe.